teman-teman. Definisi dari anggaran biaya variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan dan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Dengan disusunnya anggaran variabel, maka manajemen perusahaan akan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan pendapatan dan biaya yang akan terjadi seandainya terjadi perubahan kapasitas yang dipergunakan di dalam perusahaan. Mengapa ya kita menggunakan anggaran variabel? Tujuannya pertama, menunjukkan bagaimana dan sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Dua, mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan. Ketiga, hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Manfaatnya, pertama, memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan. Dua, penyusunan anggaran perusahaan akan lebih mudah dilakukan. Tiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah. Faktor-faktor dalam penyusunan anggaran variabel. Tingkat kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan atau activity base. Kriteria yang harus diperhatikan adalah satuan kegiatan harus mulai dipahami dan diterima dan juga mampu mengukur naik turunnya tingkat kegiatan. Selanjutnya, perilaku dan karakteristik biaya. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output, sehingga jumlahnya akan tetap konstan. Ciri-cirinya yang pertama, secara umum manajemen perusahaan dapat mengendalikan biaya tetap. Kedua, biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Yang keempat, diperhitungkan berdasarkan satuan waktu. Kelima, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Yang terakhir, tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif. Selanjutnya ada biaya variabel, adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Ciri-cirinya, pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Keempat, dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Terakhir, ada biaya semi variabel, adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Jadi, biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan biaya yang sifatnya variabel akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas. Ciri-cirinya yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini tetap ada dan total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah. Kita akan bahas soal-soal dari metode biaya anggaran variabel. Di sini metode pertama adalah metode biaya berjaga-jaga. Soalnya pertama, biaya overhead pabrik pada suatu perusahaan memproduksi 2.000 unit adalah sebesar Rp3.600.000. Kemudian perusahaan menghentikan aktivitasnya selama sebulan. Biaya yang dikeluarkan pada waktu perusahaan tidak memproduksi adalah Rp1.600.000. Maka besarnya unsur biaya tetap dan variabel dari biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Jadi caranya, yang pertama kita cari biaya overhead pada produksi 2.000 unit. Di sini sudah diketahui biaya overhead pada produksi 2.000 unit itu adalah sebesar Rp3.600.000. Nah, biaya overhead pada produksi 0 unit, 0 unit ini berarti perusahaan tidak memproduksi sama sekali. Nah, itu adalah sebesar Rp1.600.000. Jadi, di sini selisih biaya overhead pada produksi. Nah, di sini selisihnya 2.000 unit dikurang 0 unit, hasilnya adalah 2.000 unit. Nah, di sini selisih dari biayanya Rp3.600.000 dikurang Rp1.600.000 adalah Rp2.000.000. Jadi, biaya variabel per unitnya adalah Rp2.000.000 dibagi 2.000 unit. Hasilnya adalah Rp1.000 per unit. Jadi biaya variabelnya adalah Rp1.000. Kedua, metode titik tertinggi terendah. Di sini ada data
biaya overhead yang dilakukan selama tahun 2016. Di sini ada dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di sini juga ada keterangannya besar biaya overhead masing-masing bulan dan banyaknya unit yang diproduksi. Nah, di sini pertanyaannya adalah aktivitas tertinggi adalah pada saat produksi 6.000 unit dengan besar biaya overheadnya itu 12 juta rupiah. Nah, yang kedua, aktivitas terendah itu adalah sebesar 2.000 unit dengan total biaya overheadnya sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga, biaya variabel per unit ini didapatkan dari selisih dari aktivitas tertinggi dikurang aktivitas terendah dibagi unit tertinggi dikurang unit terendah. Jadi hasilnya 12 juta dikurang 6 juta, hasilnya 6 juta dibagi 6.000 dikurang 2.000 sama dengan 4.000. Jadi 6 juta dibagi 4.000 sama dengan 1.500 rupiah per unit. Yang keempat, biaya tetap per bulan. Di sini kita sudah dapatkan biaya total pada aktivitas tertingginya itu adalah 12 juta. Biaya variabelnya 6.000 unit dikali 1.500. 6.000 unit itu tadi aktivitas tertinggi kan, dikali 1.500. 1.500 ini biaya variabel per unit. Jadi hasilnya 9 juta rupiah. Jadi biaya tetap per bulannya itu adalah selisih dari 12 juta dikurang 9 juta sama dengan 3 juta rupiah. Kalau dihitung dari aktivitas terendah, biaya totalnya tadi kan biaya totalnya 6 juta. Jadi 6 juta dikurang biaya variabelnya. Biaya variabel itu dari unit terendahnya, dari 2.000 unit dikali 1.500 dikali biaya variabel per unit. Jadi hasilnya biaya variabelnya itu 3 juta. Jadi biaya tetap per bulannya kalau dihitung dari aktivitas terendah adalah selisih dari 6 juta dikurang 3 juta sama dengan 3 juta. Intinya biaya tetap per bulan bisa dengan cara pakai aktivitas tertinggi, bisa pakai aktivitas terendah, bisa, karena hasilnya akan sama. Yang ketiga ada metode perkiraan langsung. Di sini soalnya adalah anggaran biaya produksi pada tahun 2016 sebesar 5 juta dengan produksi sebesar 1.000 unit. Bila biaya tetap per tahun diperkirakan sebesar 60% dan biaya variabelnya sebesar 40%, maka biaya variabel per unit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Jadi di sini biaya tetap per tahunnya kan tadi 60%, jadi 60% dikali 5 juta, hasilnya 3 juta. Nah, biaya variabel tadi 40%, 40% dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Nah, di sini yang ditanya biaya variabelnya kan, jadi biaya variabel per unitnya adalah 2 juta dibagi 1.000 unit. Karena anggaran biaya produksi pada tahun 2016 itu sebesar 1.000 unit, jadi 2 juta dibagi 1.000 sama dengan 2.000 rupiah per unit. Jadi biaya variabelnya itu adalah 2.000 rupiah per unit. PT Podomoro memiliki data untuk tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung per unit adalah Rp440 dan biaya tenaga kerja langsung per unit Rp380. Kedua, komponen biaya overhead pada tingkat produksi minimum dan maksimum per bulan adalah sebagai berikut. Di sini ada jenis biayanya. Ada biaya bahan baku tak langsung, biaya perawatan, biaya lain-lain, dan upah mandor. Nah, di sini ada tingkat produksinya. Ada tingkat produksi maksimum yaitu sebesar 20.000 unit dan minimumnya 15.000 unit. Nah, di sini ada data-datanya. Dan yang ketiga, untuk tahun 2017, pimpinan memperkirakan bahwa
bahan baku langsung akan lebih rendah 30% karena pasar yang sepi. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung diperkirakan 15% lebih tinggi karena adanya penyesuaian dengan peraturan UMR. Begitu pula dengan upah mandor akan dinaikkan 10%. Yang keempat, untuk dapat menekan biaya yang dikeluarkan, maka pimpinan mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 20% dan juga menurunkan biaya-biaya lain yang bersifat tetap sebesar 10%. Tetapi diketahui pada awal tahun 2017 biaya lain-lain akan terpengaruh adanya kenaikan umum sebesar 20%. Nah, dari data tersebut pertanyaannya yang pertama, kita menyusun variabel budget tahun 2016 dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Yang kedua, menyusun variabel budget tahun 2017 dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Yang ketiga, menentukan harga pokok produksi atau HPP per unit apabila untuk bulan Januari 2017 perusahaan akan memproduksi 18.500 unit. Oke, di sini step pertama kita bikin tabel dulu. Nah, di sini tabelnya tingkat kegiatan, biaya bahan baku tidak langsung, biaya perawatan, dan biaya lain-lain. Di sini yang maksimumnya kan 20.000 unit. Nah, yang minimumnya 15.000 unit. Selisihnya jadi 20.000 unit dikurang 15.000 unit, selisihnya berarti 5.000 unit. Nah, biaya bahan baku tidak langsungnya itu yang maksimumnya 2 juta, minimumnya 1.550. Itu dari data yang sudah diketahui. Nah, selisihnya berapa? Berarti 2 juta dikurang 1.550.000 adalah 450.000. Nah, biaya perawatannya 1.150.000 dikurang 1 juta sama dengan 150.000 rupiah. Dan biaya lain-lainnya 560.000 dikurang 160.000 sama dengan 100.000. Oke, di sini kita mencari BBTL-nya atau bahan baku tidak langsungnya. Di sini kita cari variabel dan yang tetapnya. Variabelnya itu adalah caranya selisih dari BBTL itu 450.000 dibagi selisih dari tingkat kegiatan. Nah, jadi 90 rupiah. Nah, kalau tetapnya itu 2 juta. 2 jutanya itu dari bahan baku tidak langsung yang maksimum dikurang tingkat kegiatan yang maksimum dikali variabel. Nah, jadi hasilnya 200.000 rupiah. Yang kedua ada biaya perawatan yang variabelnya. Yang pertama kita cari selisih dari biaya perawatan itu 150.000 rupiah dibagi dengan selisih dari tingkat kegiatan. Hasilnya adalah 30 rupiah. Biaya tetapnya adalah dari biaya perawatan yang maksimum 1.150.000 dikurang tingkat kegiatan maksimum dikali biaya variabel perawatan sama dengan 550.000 rupiah. Nah, yang ketiga kita cari biaya lain-lain. Variabel adalah selisih biaya lain-lain dibagi selisih dari tingkat kegiatan. Hasilnya adalah 20 rupiah. Biaya tetapnya adalah biaya lain-lain maksimum 560.000 dikurang tingkat kegiatan maksimum 20.000 unit dikali biaya variabel lain-lain yaitu 20 rupiah. Hasilnya sama dengan 160.000. Soal yang pertama yang ditanya adalah anggaran variabel tahun 2016 dalam bentuk formula. Nah, tadi kita sudah mencari biaya tetap dan biaya variabel dari BBTL, biaya perawatan, dan biaya lain-lain. Nah, di sini kita masukin semuanya. Kecuali tadi upah mandor, karena upah mandor itu dia nggak ada variabel, karena upah mandor itu selalu tetap. Untuk kita mengetahui anggaran variabel 2017, di sini kita mencari bahan baku langsung variabel, yaitu 70% dikali 440. 70% ini didapatkan dari bahan baku langsung akan lebih rendah 30%, sehingga 100% dikurang 30% menjadi 70%.
Nah, 440 didapatkan dari biaya bahan baku langsung per unit 440. Jadi, biaya bahan baku langsung variabel adalah Rp308. Selanjutnya, upah mandor. Upah mandor 110 itu didapatkan dari, begitu pula dengan upah mandor akan dinaikkan 10%. Jadi 100% ditambah 10%. Jadi 110 dikali 1.200.000. 1.200.000 itu didapatkan dari upah mandor. Jadi 110% dikali 1.200.000 sama dengan 1.320.000. Nah, selanjutnya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu 115% dikali 380. 115% ini didapatkan dari BTKL diperkirakan 15% lebih tinggi. Jadi 100% ditambah 15%. Jadi 115 dikali 380. 380 ini didapatkan dari data yaitu biaya tenaga kerja langsung per unit 380. Sehingga hasilnya adalah Rp437. Selanjutnya biaya perawatan. Nah, di sini biaya perawatan itu dibagi lagi jadi variabel dan tetap. Nah, yang pertama kita mencari variabel. Biaya perawatan variabel di sini di data ada kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 20%. Mengurangi. Jadi 100% dikurang 20%. Jadi 80% dikali 30. 30 ini didapatkan dari biaya perawatan variabel tahun 2016. Hasilnya adalah Rp24. Nah, biaya perawatan tetapnya 80% sama tadi dari yang data tadi dikali 550.000-nya dari biaya perawatan tetap tahun 2016. Nah, itu hasilnya jadi Rp440.000. Yang terakhir ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini ada variabel sama tetap. 120% ini didapatkan dari biaya lain-lain akan terpengaruh adanya kenaikan umum sebesar 20%. 100 ditambah 20%. Jadi 120% dikali 20. 20 ini didapatkan dari biaya lain-lain variabel tahun 2016. Jadi hasilnya Rp24. Sedangkan biaya lain-lain yang tetap itu 90% dikali 120% dikali itu 90.000. Nah, 90% ini didapatkan dari data dan juga menurunkan biaya lain-lain yang bersifat tetap 10%, menurunkan. Jadi 100 dikurang 10% jadi 90%. Nah, 90% ini dikali 120%. Nah, 120%-nya dari biaya variabel dikali 160.000. 160.000 itu dari biaya lain-lain tetap tahun 2016. Hasilnya adalah Rp172.800. Jadi untuk pertanyaan kedua, kita masukin data-data yang telah kita dapatkan tadi dalam bentuk tabel. Yang pertama BBTL. Di sini BBTL biaya tetapnya itu 200.000 dan biaya variabel BBTL itu 90. Ini masih pakai data 2016. Habis itu biaya tetap perawatannya itu 440 sama biaya variabelnya itu 24. Upah mandor itu tadi kan udah berubah nih. Dari biaya tetapnya jadi yang tahun 2017 Rp1.320.000. Biaya tetap yang lain-lain itu Rp172.800. Sedangkan biaya variabel lain-lainnya itu Rp24. Jadi kita jumlah di sini jumlah dari biaya tetap semuanya sama jumlah dari biaya variabel semuanya. Sehabis itu pertanyaan ketiga, menentukan harga pokok produksi per unit apabila untuk bulan Januari 2017 perusahaan akan memproduksi 18.500 unit. Pertama, kita nyari BBL. BBL itu. Tadi kita sudah mendapatkan data BBL yang tahun 2017, hasilnya yang BBL variabel adalah Rp308. Nah, jadi di sini
kalau misalnya untuk tahun 2017 18.500 unit dikali 308 rupiah. Hasilnya adalah 5.698.000. Untuk mencari BTKL ini, caranya 18.500 unit dikali 437 ini didapatkan dari TKL yang tahun 2017 ini 437. Nah, sehabis itu kita nyari BOP. Nah, BOP ini didapat dari jumlah biaya tetap per bulan tahun 2017 2.132.000 ditambah 138 kali 18.500 unit. Nah, 138 didapat dari jumlah biaya variabel tahun 2017. Jadi hasilnya adalah 4.685.000. Jadi dijumlah dari semua BBL, BTKL, BOP, totalnya 18.467.500. Jadi HPP-nya adalah 18.467.500 rupiah dibagi 18.500 unit. Hasilnya adalah 998 rupiah per unit.